Agustus 1945, dunia menyaksikan kekuatan paling destruktif yang pernah diciptakan manusia. 2 bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki, menguapkan ratusan ribu nyawa dalam sekejap dan memaksa kekaisaran Jepang bertekuk lutut. Perang Dunia Kedua berakhir. Selama hampir 8 dekade, narasi sejarah yang kita terima di sekolah-sekolah di seluruh dunia, khususnya di Barat, adalah tunggal. Presiden Harry S. Truman mengambil keputusan sulit dan mengerikan itu untuk satu tujuan mulia, menyelamatkan nyawa. Bom itu diperlukan untuk menghindari invasi darat besar-besaran ke pulau utama Jepang yang diprediksi akan menelan jutaan korban jiwa tentara Amerika dan rakyat Jepang. Ini adalah cerita yang masuk akal. Ini adalah cerita yang nyaman. Ini adalah cerita yang membenarkan penggunaan senjata kiamat. Tapi, bagaimana jika cerita itu tidak sepenuhnya benar? Bagaimana jika target sebenarnya dari bom tersebut bukanlah kekaisaran Jepang yang sudah sekarat, melainkan sekutu yang akan segera menjadi musuh, yaitu Uni Soviet? Hari ini, kita akan membedah sebuah teori sejarah kontroversial, namun didukung banyak bukti kuat, yang dipopulerkan oleh sejarawan seperti Gar Alperovitz. Sebuah teori yang menyatakan bahwa bom di Hiroshima dan Nagasaki bukanlah babak terakhir Perang Dunia Kedua, melainkan tembakan pembuka Perang Dingin. Ini adalah kisah tentang diplomasi atom. Untuk memahami mengapa teori ini muncul, kita harus melihat kondisi tahun 1945. Narasi resmi Amerika memiliki dasar yang kuat. Pertempuran di Pasifik, seperti di Iwo Jima dan Okinawa, sangat brutal. Tentara Jepang bertempur sampai mati. Petinggi militer AS memperkirakan operasi Downfall, invasi darat ke Jepang, akan menjadi pertumpahan darah terbesar dalam sejarah. Truman, sebagai presiden baru yang menggantikan FDR, tidak ingin bertanggung jawab atas jutaan peti mati yang pulang ke Amerika. Namun, disinilah retakan dalam narasi resmi mulai terlihat. Pada musim panas 1945, sebelum bom atom dijatuhkan, Jepang sebenarnya sudah kalah secara militer. Angkatan laut mereka hancur, angkatan udara mereka lumpuh. Blokade laut Amerika membuat negara kepulauan itu kelaparan, terputus dari pasokan minyak dan makanan. Faktanya, banyak petinggi militer Amerika sendiri saat itu tidak setuju bahwa bom atom diperlukan untuk mengakhiri perang. Jenderal Dwight D. Eisenhower, yang kemudian menjadi presiden, berkata dalam memoarnya bahwa ia menyuarakan keraguannya kepada Menteri Perang Henry Stimson karena keyakinannya bahwa, kutipan, Jepang sudah dikalahkan dan menjatuhkan bom itu sama sekali tidak perlu. Laksamana William Leahy, kepala staf Truman sendiri, menyebut penggunaan senjata atom itu barbar. Bukti paling krusial adalah intelijen Amerika sendiri. Melalui penyadapan kabel diplomatik Jepang yang dikenal sebagai Sandy Magic, AS tahu bahwa Tokyo sedang putus asa mencari jalan keluar. Jepang sedang mencoba mendekati Uni Soviet, yang saat itu masih netral di Pasifik, untuk menjadi mediator perdamaian dengan sekutu. Satu-satunya syarat yang diminta Jepang adalah jaminan keamanan bagi Kaisar Hirohito. Jadi, jika AS tahu Jepang sudah kalah, terblokade, kelaparan, dan sedang mencari cara untuk menyerah, pertanyaan besarnya adalah, mengapa terburu-buru menjatuhkan bom atom? Disinilah faktor Soviet masuk. Untuk memahami teori diplomasi atom, kita harus melihat perubahan kepemimpinan di Amerika. Presiden Franklin D. Roosevelt memiliki hubungan kerja yang cukup baik, meski pragmatis, dengan Joseph Stalin. Di konferensi Yalta, Februari 1945, FDR sangat membutuhkan bantuan Stalin. FDR meminta Stalin berjanji untuk menyerang Jepang 3 bulan setelah Jerman menyerah. Mengapa? Karena AS khawatir harus melawan jutaan tentara Jepang yang masih kuat di daratan Tiongkok, Manchuria. Stalin setuju. Namun, pada April 1945, FDR meninggal dan digantikan oleh Harry S. Truman. Truman sangat berbeda. Dia tidak berpengalaman dalam politik luar negeri,
sangat anti-komunis, dan sangat curiga terhadap niat Stalin di Eropa Timur yang baru saja dibebaskan tentara merah dari Nazi. Perubahan dinamika ini memuncak di Konferensi Potsdam pada Juli 1945, hanya beberapa minggu sebelum bom dijatuhkan. Disinilah segalanya berubah. Di tengah konferensi, Truman menerima pesan rahasia. Uji coba bom atom Trinity di New Mexico sukses besar. Sikap Truman terhadap Stalin langsung berubah. Perdana Menteri Inggris Winston Churchill mencatat bahwa Truman tiba-tiba menjadi sangat tegas dan berani mendikte Stalin. Truman sadar dia tidak lagi membutuhkan bantuan tentara merah untuk mengalahkan Jepang. Dia sekarang memiliki kartu as di saku belakangnya. Disinilah inti dari teori Ger Alperovitch. Menteri Luar Negeri Truman, James F. Burns, adalah pendukung kuat penggunaan bom atom sebagai alat diplomatik. Burns percaya bahwa demonstrasi kekuatan senjata baru ini tidak hanya akan mengakhiri perang di Pasifik, tetapi juga akan membuat Rusia lebih mudah diatur di Eropa pasca perang. Dan ada masalah waktu atau timing yang sangat mencurigakan. Ingat, janji Stalin untuk menyerang Jepang 3 bulan setelah Jerman menyerah. Jerman menyerah pada 8 Mei. Itu artinya, Uni Soviet dijadwalkan menyerang Jepang sekitar tanggal 8 Agustus. Amerika menjatuhkan bom pertama di Hiroshima pada 6 Agustus. 2 hari kemudian, 8 Agustus, Uni Soviet menepati janjinya dan melancarkan invasi besar-besaran ke Manchuria yang dikuasai Jepang, menghancurkan pasukan darat Jepang di sana. Teori diplomasi atom berargumen bahwa AS buru-buru menjatuhkan bom sebelum Soviet terlibat terlalu jauh. Washington takut jika perang berlarut-larut dan Soviet berhasil menduduki wilayah luas di Tiongkok Utara dan Korea, Stalin akan menuntut peran besar dalam pendudukan Jepang pasca perang, seperti yang dia lakukan di Jerman Timur. Bom Nagasaki pada 9 Agustus semakin mempertegas ini, dengan menunjukkan bahwa AS memiliki lebih dari satu bom dan bersedia menggunakannya lagi. Pesan itu dikirim dengan keras dan jelas ke Moskow. Jepang harus menyerah kepada Amerika dan hanya kepada Amerika sebelum tentara merah bergerak lebih jauh. Jadi, apakah bom atom menyelamatkan nyawa orang Amerika? Mungkin dengan mempercepat kapitulasi Jepang beberapa minggu atau bulan. Tapi apakah itu satu-satunya alasan? Bukti sejarah menunjukkan tidak. Keputusan Truman kemungkinan besar didorong oleh kombinasi berbagai motif. Keinginan untuk segera mengakhiri perang, tekanan politik dalam negeri, balas dendam atas Pearl Harbor, dan yang krusial, keinginan geopolitik untuk membendung pengaruh Uni Soviet di Asia dan Eropa. Jika teori Ger Alperovitch benar, maka ratusan ribu warga sipil di Hiroshima dan Nagasaki bukan hanya korban terakhir Perang Dunia II, tetapi korban pertama Perang Dingin. Bom itu adalah sinyal suar yang mengerikan bagi Stalin, bahwa Amerika Serikat adalah kekuatan super dunia yang baru, dan mereka memiliki kemauan untuk menggunakan kekuatan pungkasan demi membentuk tatanan dunia sesuai keinginan mereka. Dan pesan itu diterima dengan baik oleh Moskow, memicu perlombaan senjata nuklir yang akan menghantui dunia selama setengah abad berikutnya.